sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak ada pengajaran yang salah. Agar kata kalimat yang disampaikan, hati Tuhan yang disampaikan, pengajaran-Mu yang disampaikan memberkati jemaat-Mu, akan mengantar jemaat-Mu kepada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Makan urapi hamba-Mu, tegap berdiri kuat menyampaikan firman Tuhan, memberkati siapapun jemaat-Mu yang hadir, baik mereka yang ada secara onsite ataupun yang secara online. Berkatilah setiap mereka. Allah Roh Kudus, Engkau diundang di tengah-tengah kami. Ini acaramu, ini ibadahmu. Bergeraklah di tengah-tengah kami. Buat sederhanakan firman-Mu, buat hati umat-Mu mengerti. Pakai hamba-Mu topang dengan kasih anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu pemilik mobil Calya, Bapak Ibu mobilnya menghalangi jalan. Tadi juga beberapa mobil nggak bisa masuk, jadi Calya Silver Bapak Ibu ya. Yang rodanya 4 Bapak Ibu ya. Karena rodanya 3 nggak ada. Jadi bisa pindahkan mobilnya agar tidak mengganggu kenyamanan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan saya boleh melayani hari ini. Dan terima kasih kepada yang saya kasihi dan saya hormati, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniapti Pariatji, untuk kesempatan boleh melayani pada hari ini. Kita masih dalam serial khotbah Faith, Trust, and Rest. Iman, percaya, dan rest saudara. Minggu lalu kita membahas mengenai Tuhan Yesus Kristus. Itu kenapa itu bos? Ya, oke, minggu lalu kita membahas mengenai iman. Hari ini kita akan membahas mengenai bagian yang kedua, yaitu trust saudara, atau percaya. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Kita akan buka firman Allah, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Mari sama-sama kita baca dengan semangat 4-5. 3, 2, 1, ya. Diberkatilah yang menaruh harapannya. Bisa lebih keras lagi biar jemaat yang di rumah bisa mendengar suara saudara. 3, 2, ya. Yang menaruh harapannya pada siapa saudara? Pada Tuhan. Terjemahan Amplified Bible mengatakan demikian. Blessed is the man who believes in and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confidence, expectation is the Lord. Diberkatilah mereka yang menaruh percayanya, yang menaruh keamanannya, yang bersandar kepada Tuhan, dan yang menaruh harapan dan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Bahkan Ayub dalam terjemahan Inggris mengatakan, through he slay me, yet will I trust in him. Sekalipun dia memukul saya, sekalipun dia membunuh saya, kata Ayub, sekalipun Tuhan menghajar saya, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Ayat ini bukan Ayub tulis karena dia baperan sama Tuhan, tapi karena kita tahu kisah Ayub. Ayub berkata, sekalipun hal yang buruk terjadi kepada saya, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang saya sebut dengan percaya. Percaya yang saudara maksud dengan percaya yang Tuhan maksud takutnya berbeda. Karena percaya yang kita maksud bahwa kita memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Tapi percaya yang Tuhan maksud, walaupun kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita percayai, kita tetap bisa mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Oleh karena itu dalam hidup ini gampang untuk kita menaruh percaya kita di luar kepada Tuhan.
Apalagi kalau semakin saudara banyak teman yang berpengaruh, semakin saudara punya banyak harta, semakin saudara punya banyak pengetahuan. Kadang-kadang kalau kita punya banyak teman yang berpengaruh, misalnya jenderal, misalnya pejabat, kalau ada apa-apa dalam hidup kita, yang pertama kita cari bukannya Tuhan, tapi pejabat itu. Kadang-kadang kalau kita kaya, kalau kita punya masalah, yang kita cari bukan bagaimana maksud Tuhan, tapi bagaimana duit saya bisa menyelesaikan masalah saya. Saya ada beberapa list yang akan saya bacakan bagi saudara untuk menunjukkan betapa mudahnya kita meninggalkan percaya kita sama Tuhan dan lebih memilih percaya kepada hal yang lain. Yang pertama, saudara, dikatakan demikian, ketika saudara memilih untuk khawatir, maka saudara sedang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ada sebuah kutipan yang paling sering saya dengar dan kutipan itu menjadi sebuah normal dalam iman Kristen. Dikatakan demikian, ya namanya manusia wajar khawatir Pak Pendeta. Ya namanya juga manusia wajar khawatir Pak Pendeta. Saya renungin kalimat tersebut. Dan saya mau bilang sama saudara, kalimat tersebut tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Kalimat tersebut bahkan sama sekali tidak mendukung iman kekristenan. Kalau manusia yang tidak punya Yesus, wajar khawatir. Tapi manusia yang punya Yesus harusnya, saya percaya bahwa kekhawatiran hanya boleh sampai di perasaan, tidak boleh sampai jadi keputusan. Yang setuju bilang amin. Saya ulang lagi untuk saudara yang tidak mendengar, bahwa kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya hanya boleh sampai di level perasaan, tidak boleh jadi keputusan. Katakan amin. Perasaanmu takut, tapi putuskan untuk dia takut. Perasaanmu khawatir, tapi putuskan untuk jangan khawatir. Perasaan saudara kecewa, tapi putuskan untuk tidak kecewa. Kalau saudara terburu-buru mengambil keputusan tanpa menantikan waktu dan caranya Tuhan, berarti saudara sedang tidak mempercayai Tuhan. Kalau saudara tidak bisa tidur di malam hari dan memikirkan bagaimana masa depan saudara, berarti saudara sedang tidak mempercayai Tuhan. Bedakan antara concerning sama worrying. Bedakan antara memikirkan masa depan, aduh gimana ya mau buat ini lebih bagus, buat ini lebih bagus, dengan prinsip, dengan spirit yang optimis. Dengan, aduh gimana besok ya, aduh bagaimana ini ya. Kalau saudara malam-malam gak bisa tidur karena mikiran, aduh mau buat apa besok ya, aduh gimana ya. Berarti saudara sedang memutuskan tidak percaya sama Tuhan. List berikutnya, ketika saudara meragukan prinsip-prinsip dan janji-janji Alkitab karena buku atau pengetahuan yang saudara baru terima. Sekarang ada buku-buku baru, sekarang ada pengetahuan-pengetahuan yang baru yang seakan-akan melecehkan firman Tuhan. Dan saudara dengan mudahnya, aduh berarti firman Tuhan salah ya. Berarti saudara sedang tidak mempercayai Tuhan. Kalau saudara lebih mendengarkan pendapat orang yang lebih berilmu daripada firman Tuhan, karena teman-teman kita lebih pintar, karena teman-teman kita profesor, karena teman-teman kita doktor, karena teman-teman kita pengalamannya lebih banyak, ketika dia ngomong kita lebih dengerin dia daripada firman Tuhan, berarti saudara lebih mempercayai dia. Ketika saudara berusaha memanipulasi, bermanuver suatu keadaan, maka saudara sedang tidak mempercayai Tuhan. Memanipulasi. Saudara tahu saudara yang salah, tapi saudara manipulasi keadaan supaya saudara nggak jadi salah. Berarti saudara sedang tidak percaya sama Tuhan. Ketika saudara mendekati seseorang demi keamanan, demi karir, ada ketindihan karena dia anak bos, ada ketindihan supaya gaji gue naik, ada ketindihan karena dia manajer. Berarti saudara sedang menaruh promosimu sama dia, bukan sama Tuhan. List ini akan terus berlanjut cuma untuk menunjukkan betapa mudahnya kita lebih mempercayai dunia daripada Tuhan. Kita akan melihat sebuah kisah di Alkitab. Ada sebuah raja, seorang raja namanya Raja Asa. Kita lihat firman Allah dalam 1 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-11. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya.
Alkitab katakan Asa adalah raja yang benar. Dia yang membawa bangsa Israel dari penyembahan berhala kembali kepada Allah Israel. Tetapi saudara, tahukah saudara, orang benar pun, orang yang dekat sama Tuhan pun kadang-kadang bisa lebih memilih pertolongan di luar daripada Tuhan. Bisa kadang-kadang lebih percaya sama yang lain daripada sama Tuhan. Lu kok bisa Pak Pendeta? Bisa, saya kasih buktinya ayatnya sama saudara. Kita lihat 2 Tawarik 16. Ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayat berikutnya. Namun dalam kesakitannya itu ia pertolongan Tuhan, tetapi mencari pertolongan tabib-tabib. Asa walaupun cinta Tuhan, ketika kakinya sakit, Alkitab katakan dia bukan mencari pertolongan Tuhan, tapi dia mencari pertolongan tabib-tabib. Nah, bahasa aslinya, saudara, arti dari nama Asa adalah dokter, penyembuh, ahlinya. Apakah berarti saya bilang orang Kristen salah ke dokter? Enggak. Saya mengucap syukur ada banyak dokter yang dipakai Tuhan, katakan amin. Ilmu pengetahuan ada untuk mempermudah hidup kita. Dokter nggak salah. Tapi yang dimaksud dari ayat ini, tampilkan ayatnya. Tuhan nggak mau, tolong ayatnya. Tuhan tidak mau kita ke dokter dulu daripada ke Tuhan dulu. Wah, ini kayaknya saudara nggak setuju. Ini Ikatan Dokter Indonesia apa gimana di sini? Maksud dari ayat ini, saudara boleh ke dokter, tapi doa dulu sama Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang, dokter manusia apa bukan? Bisa salah nggak kasih resep? Bisa salah nggak dalam mengoperasi? Karena dokter masih manusia. Kalau dokter masih manusia, berarti maksud dari ayat ini sebelum saudara ke dokter, Tuhan aku mau ke dokter. Tolong berkati dokternya agar kasih resep yang benar. Tolong urapi agar dokter kasih pendapat yang benar. Tolong tuntun saya ke dokter yang Tuhan pengen aku datang ke dokter itu. Karena kalau dokternya lagi galau gimana? Ditulis obat saudara. Saudara cuma minta suntik vitamin C. Karena dia lagi galau, dia suntik rabies. Gak ada yang salah sama dokter. Ada banyak dokter yang hebat dipakai Tuhan. Saya kemarin baru dari dokter. Sini saya lagi minum Activate, lagi mabok Activate nih saya deh. Gak ada yang salah. Beberapa waktu lalu, abang saya nomor 2 punya anak, namanya Samuel Simanjuntak. Sakit batuk. Tuhan tahu perkataan saya dusta apa tipu. Sakit batuk. Dibawa ke rumah sakit besar di tempat daerah tinggal kami. Dicek, dokter bilang cuma batuk. Ambil obatnya di apotik. Abang saya tunggu di apotik, obatnya keluar, Samuel S. Abang saya ambil, pulang. Dan kebesokan harinya, abang saya mau berangkat kantor. Abang saya lihat HP-nya penuh dengan miss call dari rumah sakit tersebut. Ketika dia keluar dari rumah, datang itu 2 orang apoteker dan 1 pimpinan rumah sakit tersebut. Bilang begini, Pak, obatnya belum dikasih ke anaknya kan? Abang saya kaget, ada apa ini? Pak, obatnya belum dikasih ke anaknya kan? Mereka masuk ke rumah, puji Tuhan istri dari abang saya pelupa. Jadi obatnya gak dikasih ke anaknya, Samuel Simanjuntak. Pada hari itu ada 2 orang di apotik lagi nunggu obat. Namanya sama-sama Samuel S. 1 Simanjuntak, 1 Simatupang. Ini keluarga saya nonton nih. Kalau saya bohong, saya pulang akan dimaki-maki. Pembohong kamu pasti. Keluarga saya nonton ini. Dan yang 1 anak bayi umur 7 bulan. Yang 1 bapak-bapak umur 50 tahun ke atas. Yang 1 sakit batuk. Yang 1 sakit kanker. Enggak, saya mau bilang gini sama saudara. Enggak ada yang salah sama dokter. Tapi jangan sampai karena saudara punya duit, jangan sampai karena saudara punya uang, punya kenalan, punya apa-apa saudara nggak tanya Tuhan. Langsung. Kadang-kadang kan gitu.
Saya pendeta hari Minggu jadwalkan 9 kali. Kalau saudara lihat ada mobil ngebut di jalan tol, 99% itu pendeta Tiberias. Pernah ngambil jalan di bahu jalan, saudara karena buru-buru dicegat sama polisi. Respon pertama pengen kan di Tiberias banyak jenderal-jenderal. Respon pertama pengen ambil telepon beberapa jenderal yang saya kenal. Atau minimal buka kaca kasih foto deh. Tapi ketika saya mau lakukan itu, Roh Kudus bilang di hati saya, oh ngandalin manusia ya, bukan ngandalin aku ya. Saya bilang sama tim saya, Grit, buka kaca belakang, biar gue yang ngomong. Buka kaca, izin Pak, Bapak tahu salahnya apa? Saya bilang, maaf Pak, saya ambil bahu jalan, saya salah. Ya Bapak begini, maaf Pak, saya salah. Terus dia lihat, ini kok rapi-rapi, mau ngapain? Saya pendeta Pak. Wow, pendeta aku gak jadi contoh. Namanya kita salah ya kita iya aja. Coba kita yang benar, kita ajak ribut gitu kan. Iya Pak, saya salah. Ya, mau kemana ini? Mau ke Central Park, Pak. Dari mana? Kelapa Gading. Kok jauh amat? Dalam hati saya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Wow. Saya cuma bilang, maaf Pak, saya salah. Terus dia bilang, ya udah. Karena hamba Tuhan, karena pendeta. Ya silakan. Selalu ada lah ini. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Istri saya ketika melahirkan anak yang pertama, dia bilang sama saya, Beb, aku kena postpartum depression. Aku boleh nggak ke psikiater? Aku boleh nggak ke psikolog, Beb? Aku takut kalau istri pendeta pergi ke psikiater nanti kamu diomongin. Saya bilang sama dia, boleh. Tapi dengan satu syarat, sebelum kamu ke psikiater, biarin aku sama kamu kita berdua menghadap sama Tuhan. Setelah itu aku sendiri yang ngantar kamu ke psikiater. 2-3 minggu saya temenin istri saya. Saya layanin saya get into it sama dia. Saya layanin, saya dengerin dia, saya fokus sama dia. 2-3 minggu berlalu saya bilang gini, Beb masih pengen ke psikiater. Kalau masih pengen aku yang antar kamu sekarang. Dia bilang apa sama saya? Enggak, Tuhan pakai kamu buat nyembuhin aku. Aku gak perlu lagi ke sana. Enggak ada yang salah ke psikologi. Enggak ada yang salah. Apalagi anak zaman sekarang dikit-dikit, aku kena mental. Bukan kena mental, otakmu yang kena itu. Emosi gue lama-lama. Aku butuh healing, sini pala lo, gue giling. Amin. Gak ada yang salah ke dokter. Gak ada yang salah. Saudara ke psikiater, gak ada yang salah. Bahkan beberapa dokter kita takut akan Tuhan. Dokter Lukas Silangen, ketua DPRD Sulawesi Utara. Dia takut akan Tuhan. Setiap kali dia mau melakukan apa, dia bilang, udah perjama kudus belum? Ada dokter kita pernah jadi pendeta di sini. Saudara sekarang udah pensiun. Dia ahli bedah. Setiap kali mau ahli bedah dia kasih bluetin Tiberias. Sebelum saya operasi kamu datang ke Menteng Parada. Ada pendeta namanya Pak Pariaji. Terima perjamuan kudus, terima minyak urapan. Saya kasih waktu kamu 2 minggu. Kalau di situ kamu gak dapat mukjizat, saya operasi kamu. Itu yang saya bilang maksud saya gitu. Kadang-kadang ketika kita belum punya apa-apa kita ngandalin Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika ekonomi kita mulai naik, kenalan kita mulai banyak, pengalaman kita mulai bertambah, kita mulai perlahan-lahan tidak ngandalin Tuhan. Kita mulai ngandelin harta kita. Tuhan gak mau kita setengah-setengah sama dia, katakan amin. Nah sekarang kita akan mempelajari. Saya percaya bahwa trust itu, percaya sama Tuhan adalah sebuah journey. Sama-sama bilang sama saya, percaya sama Tuhan adalah sebuah perjalanan. Amin. Itu butuh waktu. Kemarin ada seorang pengusaha properti, seorang ibu yang saya hormati. Dia bercerita, dia mau beli rumah di daerah Pondok Indah. Hartanya lebih besar daripada rumah itu. Tapi ketika dia mau beli, dia dengar firman di gereja Tiberias. Firman itu berkata, buat apa menumpuk harta demikian banyak dan segala macam, nanti kalau mati buat siapa? Didengar itu, dia langsung pikir, oh berarti Tuhan bilang saya jangan. Saya bilang sama ibu tersebut, ibu hebat. Hebatnya di mana katanya? Ibu punya duit, punya harta, punya kemampuan, tapi dengar firman tunduk untuk melakukan. Banyak orang udah gak punya duit, gak punya harta.
Dengar firman, belaga bego lagi. Bagaimana untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan? Tiberias Garingnya, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang pertama, catat dalam catatan saudara, bagaimana supaya saudara dan saya bisa percaya sama Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama adalah understanding how God's work is not my job. Trusting Him is. Pahami bahwa bagaimana Tuhan bekerja, mengerti bagaimana Tuhan bekerja bukan tugas saya. Tugas saya adalah mempercayai Tuhan, katakan amin. Kita nggak pernah dipanggil untuk berpikir bagaimana Allah kasih mukjizat, karena itu bukan bagian kita. Ada banyak orang berdoa, Tuhan aku pengen punya rumah pribadi, amin. Ketika amin, mulai mikir, gimana caranya ya? Gaji 1 juta, mimpinya di Menteng lagi. Saya udah nahan loh. Yang pertama saya kuat, yang kedua saya nggak kuat. Kita lihat suami kita, Tuhan biar suamiku bertobat Tuhan. Ketika amin sampai di rumah lihat suami kita. Aduh Tuhan, kalau ada lomba jahat-jahatan, iblis juara harapan 1 nih Tuhan. Dia juara utama nih Tuhan. Sebuah kutipan, jauh lebih baik untuk tidak mengerti daripada tidak percaya. Jauh lebih baik untuk tidak mengerti daripada tidak percaya. Buat apa ngerti tapi tidak percaya? Abraham ngerti nggak ketika dia disuruh pindah dari Ur Kasdim? Dia tahu nggak kemana? Enggak, tapi dia apa? Abraham ngerti nggak kenapa harus Ishak bukan Ismail yang dipersembahkan di Bukit Muria? Ngerti nggak dia? Enggak, tapi dia Abraham tahu nggak kenapa anak yang dinantikan puluhan tahun, 25 tahun, beberapa orang berkata harus diserahkan. Padahal firman Allah berkata, Allah bukan model begituan. Tapi Abraham melebarkan pisaunya dan langsung detik-detik pisau itu mau nyampe di sini, malaikat Allah berkata, stop. Tuhan tepat waktu, coba kalau telat. Stop. Ya udah mati Tuhan. Ya tanggunglah. Bagian kita dipanggil bukan untuk ngerti bagaimana Tuhan buat mukjizat. Bagaimana bosmu jadi baik. Bagaimana keadaanmu akan menjadi lebih baik. Kita mikirin kapan pandemi ini berakhir. Ada orang awal-awal mulai cuma 5 bulan. Ada yang bilang cuma setahun. Ada yang bilang cuma 2 tahun. Dan sekarang udah gak ada yang mau melamar lagi. Karena kita nggak tahu kapan ini pandemi berakhir. Amin. Kalau kita bicara mengenai trust, kita harus kembali ke sebuah ayat yang terkenal, Amsal 3 ayat yang ke-5. Dan ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca 3 ayat ini. 3, 2, 1, ya. Akuilah dia dalam segala, maka ia akan apa? Ayatnya yang ke-7, kasih keras suaramu, janganlah engkau takutlah akan Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, jangan so pinter kamu. Ayo bilang lebih semangat, jangan so pinter kamu bilang. Amin. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, kata Alkitab. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kata ayat yang ketiga, ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata segenap hatimu, kata percaya atau trust dalam bahasa Ibrani yang menggunakan kalimat batak. Itu bukan suku saya. Tapi memang it is what it is. Tadi singernya itu pengajar Hebrew. Ibu Monik, pengajar. Saudara pengen belajar Hebrew, bisa daftar ke STT Tiberias. Kan saudara. Ibu juga boleh kalau mau. Kalau gurunya kuat.
Memang nggak boleh salah ngomong di sini. Batak. Batak. Artinya perasaan sejahtera, aman. Yang dihasilkan dari memiliki sesuatu atau seseorang yang dipercaya. Batak, aman. Makanya orang Batak hidupnya aman-aman. Apa maksudnya di sini percaya kepada Tuhan? Apa maksudnya kita nggak perlu ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja? Yang perlu kita ngerti adalah percaya sama Tuhan. Satu ayat yang menarik. Keluaran 4 ayat yang keempat. Keluaran keempat ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dari ayat ini kira-kira apa yang salah dari ayat ini yang saudara baca? Apa yang salah dari ayat ini? Atau saya salah nanya sama jemaat? Yang salah dari ayat ini kita tahu bahwa Musa 40 tahun di padang gurun. Dia terbiasa dengan binatang buas. Dan dia tahu betul bahwa ular itu binatang yang paling berbisa, apalagi di padang gurun. Dan kita semua tahu bahwa megang ular yang paling berbahaya adalah ekornya. Karena kalau megang ular yang benar adalah kepalanya dipegang. Karena yang paling berbahaya dari bagian ular adalah kepalanya, taringnya. Tapi Tuhan menyuruh Musa untuk memegang ekornya. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang dalam hidup saudara akan ada kejadian demi kejadian yang secara akal kita, it doesn't make sense. Nggak masuk akal. Tapi apakah saudara lihat? Maka Musa menjawab kepada Allah. Tuhan, kepala kali maksudnya. Terus Tuhan bilang, enggak Musa, ekor. Terus Musa bilang, Tuhan, ngadi-ngadi Tuhan nih. Kalau pegang ekor Tuhan, begitu sulit Tuhan. Enggak. Karena kalau pegang ular, pegang ekornya, kepalanya balik. Patok kita. Bahasa Ibrani kuno bilang metemeho. Itu Ibrani kuno sekali itu. Metemeho. Ada yang catat lagi metemeho. Hah? Itu bahasa Batak, Inang. Tapi dilafalkan metemeho. Ini kok khotbah apa sih? Metemeo. Tapi Musa taat. Tapi Musa apa? Taat. Di sebuah kejadian ada sebuah rombongan sirkus datang ke sebuah kota. Para penduduk kota datang ke sirkus tersebut menonton atraksi sirkus. Puncak acara yang paling dinanti mulai. Kepala sirkus memasang yang namanya tali dari ujung ke ujung. Dan kepala sirkus bilang begini, apakah kalian penonton percaya kalau saya bisa berjalan tanpa pegangan tangan melewati tali ini? Penonton bilang, percaya. Dan mereka mulai berjalan. Sampai di ujung penonton tepuk tangan. Hebat, hebat. Kepala sirkus bilang, oke, apakah Anda percaya bahwa saya bisa jalan dari ujung ke ujung lagi dengan tanpa pegangan, menutup mata, ditutup mata saya. Percaya nggak? Percaya. Dan mereka jalan lagi. Semua tepuk tangan. Hebat, hebat. Kepala sirkus, oke, kita tingkatkan kesulitan. Apakah penonton percaya kalau saya bisa naik sepeda, tidak pegangan, melewati tali ini? Bisa nggak? Percaya nggak? Percaya. Naik sepeda nggak pegangan, lewat tali kecil. Hebat. Terakhir kata pemimpin sirkus, oke. Apakah semua penonton percaya saya bisa melewati tali ini, tidak pegangan, naik sepeda, mata saya ditutup? Percaya tidak? Seluruh penonton bilang percaya. Oke, kalau semua percaya, siapa yang mau saya bonceng? Gak ada yang angkat tangan. Karena kenapa? Kita selalu begitu, model kita beriman gitu. Beriman, kita doain orang di rumah sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah engkau sembuh. Karena bukan engkau yang sakit. Coba kalau engkau yang sakit.
Kita punya teman yang punya masalah ekonomi, kita bilang, don't worry bro. Yehova Jireh, Allah menyediakan apa yang kau perlukan. Karena bukan kau yang ngalamin. Iman kita cuma sampai di mulut, belum sampai di kehidupan. Di tengah-tengah gak ada yang berani mengangkat tangan. Ada seorang anak kecil angkat tangan. Saya. Anak kecil naik, dibonceng, dan terjadilah dia naik sepeda, mata ditutup, gak pegangan tangan. Namanya sirkus, di tengah jalan pura-pura mau jatuh. Tapi sampai di ujung semua tepuk tangan, bravo. Mereka gak muji yang sirkus, muji anak kecil yang berani itu. Turun dari ganggang itu, para penonton bilang sama anak kecil gitu, anak kecil, kamu tuh gak takut mati ya? Kamu tuh kalau jatuh mati tahu. Kenapa kamu berani banget sih? Dengan santai anak kecil bilang, karena itu bapak saya. Anaknya gak peduli tantangan apa yang dilakuin, selama bapaknya yang pegang kendali. Kalau saya tarik itu dalam realita kita beriman sama Tuhan. Kenapa engkau gak bisa tidur malam hari karena khawatir? Kau punya Bapa di surga yang mengasihi. Yohanes Pembaptis, kita semua tahu kisahnya. Dia membaptis Yesus dengan luar biasa. Alkitab katakan di suatu hari dalam penjara, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang diutus itu? Apakah kami harus mencari yang lain? Bayangin, Yohanes Pembaptis melihat mukjizat yang luar biasa, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam penjara Yohanes Pembaptis kehilangan kepercayaannya. Yohanes Pembaptis bertanya kepada kita, lihat ayatnya. Ya saudara dan saya bisa lebih mengerti dulu. Di bagian yang kedua, kita lihat jawaban Yesus saja. Di ayat yang ke-20 Lukas 7, 20, 23. Sama-sama kita baca. Ketika Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah atau haruskah kami? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dari roh-roh jahat. Dan ayat 23, dan Yesus menjawab mereka, pergilah. Orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang mati, dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Di dalam penjara Yohanes Pembaptis sempat ragu. Tapi Yesus gak jawab gini, aku orangnya, no. Yesus cuma bilang gini, pergi, beritakan kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus mau bilang gini sama Yohanes Pembaptis, lihat tanda-tanda ini. Itu lebih dari cukup untuk meneguhkan iman saudara. Siapa yang tahun 2022 ditolong Tuhan luar biasa? Siapa yang percaya tahun ini juga tolong, dia akan tolong kita luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ayo melangkah. Have faith, trust, percaya. Sebuah tokoh filosofi terkenal namanya John Cavanagh. Dia pengikut aliran Jesuit. Suatu hari dia bertemu dengan Mother Teresa di Calcutta, Bangalore. Dia berada dalam crossroad, perbatasan hidupnya. Dia bingung antara harus pergi menjadi seorang missionary atau pergi menjadi seorang pendidik. Dia mencari Mother Teresa di Calcutta dengan tujuan supaya Mother Teresa mendoakan dia, supaya dia tahu harus berbuat apa. Dia ada dua pilihan. Kan kita suka begitu kan, diperhadapkan oleh choices, pilihan, dan kita bilang, Tuhan tunjukin yang mana. Dan suatu ketika 3-4 bulan dia ketemu sama Mother Teresa, dan Mother Teresa bertanya kepada dia, apa yang ingin saya lakukan buat kamu? John Cavanagh gak sia-siakan kesempatan, karena udah ribuan miles dia terbang. Dia bilang gini sama Mother Teresa, Mother Teresa tolong doakan saya
supaya saya punya clarity, kejelasan. Saya harus jadi misionaris atau saya harus jadi pendidik. Tolong doakan supaya saya dikasih kejelasan sama Tuhan. Saudara mau tahu apa jawab Mother Teresa? Mother Teresa berkata, aku gak akan doakan itu. Mother Teresa berkata bahwa aku gak akan doakan itu. Dikatakan gini kan, karena kejelasan adalah hal terakhir yang kamu pegang dan harus dilepaskan. John Caponot marah, maksudnya apa? Mother Teresa tinggalin hidup Mother Teresa dan melayani di India karena kejelasan. Mother Teresa menjawab demikian. Saya tidak pernah memiliki kejelasan. Tapi yang selalu saya miliki adalah kepercayaan. Kalau nunggu jelas dulu baru jalan, itu bukan iman. Kalau nunggu pasti dulu baru gerak, itu bukan iman. Dunia ngajarin kita melihat dulu baru percaya. Tuhan ajarin kita, walaupun kita nggak melihat, namun kita percaya. Amin. Banyak orang karena nggak jelas, nggak pasti, nggak berani melangkah. Ya, nggak tahu, ntar deh, tunggu jelas. Memang saudara pikir saya jadi pendeta, Tuhan kasih suara gitu. Gideon anakku, aku panggil kamu jadi pendeta, Itu mah bukan Tuhan, itu panggilan di mall. I do believe beberapa orang dapat panggilan secara audible seperti itu. Saya percaya. Tapi dalam kisah saya, dia gak panggil saya begitu. Saya lulus S1. Beberapa teman saya jadi pengacara. Hati saya gak pengen. Hati saya pengennya melayani. Saya daftar jadi pegawai di Tiberias Center. Part-timer. 8 bulan. Namanya part-time dan tugas di gereja. Saya jadi reception beberapa minggu di depan bulan. Kasih akte baptis sama jemaat yang minta akte baptis. Daftarin jemaat yang pengen baptis. Kasih nilai. Banyakan jemaat sini yang sekolahnya gak ada agama Kristen, minta nilai sama gereja. Kasih nilai. Saya jadi apapun. Bantu youth, bantu kids. Pada dalam satu titik ada teman saya, papanya pengacara yang oke pada masa itu. Papanya panggil saya dan bilang, kamu mau gak gabung sama law firm kami? Jadi pengacara. Tapi tinggalin. Tapi gak tahu gimana. Saya gak lihat ada mimpi jadi pendeta, enggak. Gak pernah mimpi itu tiba-tiba Tuhan mimpin saya khotbah di bawah. Tapi somehow saya cuma punya iman gitu. Saya cuma percaya saya dipanggil untuk ini. Saya dipanggil untuk berkhotbah jadi hamba Tuhan. Saya percaya saya bisa jadi pengacara yang berhasil. Saya percaya karena Tuhan beserta dengan kita. Tapi saya juga percaya ini yang Tuhan panggil buat saya. Tahun ini saudara jangan nunggu jelas dulu. Pasti dulu baru jalan. Gak akan. Melangkah dengan iman. Kalau gak melanggar hukum, gak melanggar firman, gak rugiin orang lain. Dan memang itu Tuhan taruh di hati saudara. Maju terus. Tuhan akan tangkap saudara. Besok minggu terakhir kita akan membahas bagian yang terakhir. My favorite, rest. Bawa teman-teman saudara, bawa keluarga saudara untuk datang. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi mereka semua juga boleh diberkati. Jadilah kuat, jadilah percaya. Punya surga, crazy in love.